Puji Tuhan, haleluya. Kita ada karena anugerah Tuhan, kita ada karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, nyata terjadi dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani hari-hari kita itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Resilient, saya tangguh di dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, yang dimana firman Tuhan juga sebagai pedoman dalam hidup kita, memberitahukan kepada kita, memberikan kita pedoman dalam kita menjalani hari-hari kita. Kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat 2 sampai ke-6 saya akan bacakan. Bagilah penghasilanmu dalam berbagai usaha karena kamu tidak tahu bencana apa yang akan terjadi. Apabila melihat awan gelap dan tebal, jangan heran kalau hujan turun. Ke arah manapun pohon tumbang, di sanalah pohon itu tetap tergeletak. Namun jangan terlalu dipengaruhi oleh situasi, karena kalau kamu selalu menunggu sampai angin dan cuaca menjadi sempurna, kamu tidak akan pernah menabur benih dan tidak akan memanen hasilnya. Sebagaimana kamu tidak bisa menebak arah angin akan bertiup, atau mengerti bagaimana tubuh seorang bayi terbentuk di dalam rahim ibunya, demikianlah kamu tidak dapat mengerti berbagai pekerjaan Allah pencipta segala sesuatu. Taburlah benihmu di pagi hari dan lakukanlah berbagai usaha yang lain sampai waktunya tidur di malam hari. Karena kamu tidak tahu usaha mana yang akan berhasil, atau malas semuanya akan berhasil dengan baik. Ya, ini merupakan bacaan dalam Pengkhotbah 11 ayat 2 sampai yang ke-6 terjemahan Sederhana Indonesia. Sangat indah menggambarkan sesuatu hal yang dimana ada begitu banyak hal yang sebenarnya kita bisa belajar dari hal ini. Namun hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya beri judul Kunci Sukses. Ya. Nah, kitab Pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo. Dia merupakan seorang raja yang dikaruniakan hikmat yang luar biasa oleh Tuhan. Dan kemudian dia merupakan salah satu raja yang begitu kaya, begitu dihormati, dan begitu banyak pengalaman hidup dalam hidupnya. Nah, namun Salomo menyadari bahwa ada satu hal yang tidak pernah bisa dikendalikan manusia. Yaitu apa? Masa depan, ya. Kehendak yang ada di depan, waktu yang ada di depan tidak bisa dikendalikan manusia. Karena itu Pengkhotbah pasal 11 tidak mengajarkan kita untuk takut atau pasrah terhadap ketidakpastian. Tetapi mengajarkan bagaimana hidup dengan hikmat di tengah masa depan yang masih penuh dengan rahasia. Nah, perhatikan apa yang dikatakan Salomo. Ayat 2, engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi. Ayat 5, engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah. Ayat 6, engkau tidak mengetahui mana yang akan berhasil. Ada satu kalimat yang terus diulang, yaitu apa? Engkau tidak tahu. Artinya manusia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Namun kabar baiknya, menariknya, Salomo tidak berkata bahwa karena kita tidak tahu makanya kita menyerah saja, jangan melakukan apa-apa. Tidak. Sebaliknya ia berkata bagilah, menaburlah, janganlah berhenti. Artinya apa? Di balik sesuatu hal yang masih rahasia di depan, itu bukan alasan untuk berhenti, tetapi alasan untuk hidup dengan hikmat. Nah, dari bagian ini kita belajar ada kunci sukses menurut firman Tuhan. Yang pertama, planning, rencanakan dengan bijaksana. Pengkhotbah 11 ayat 2, bagilah penghasilanmu dalam berbagai usaha karena kamu tidak tahu bencana apa yang akan terjadi. Nah, kata bagikanlah berasal dari bahasa Ibrani yang berarti membagi, mengatur, atau mendistribusikan. Salomo sedang mengajarkan bahwa orang bijaksana tidak menggantungkan hidupnya pada satu kesempatan saja. Tetapi seorang yang bijaksana dia akan melihat begitu banyak peluang, begitu banyak kesempatan, sehingga dia harus merencanakan langkah apa yang harus diambil. Harus ada plan A, plan B, plan C, sampai begitu banyak rencana yang dia lakukan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita perlu belajar merencanakan hidup dengan sangat-sangat bijaksana. Nah, memang Tuhan memegang masa depan kita. Tetapi Tuhan ingin kita mempersiapkan juga masa depan kita dengan bijaksana. Yaitu dengan cara kita merencanakannya. Ya. Merencanakan semuanya. Orang yang memiliki tujuan akan lebih mudah menentukan langkahnya. Sama seperti seorang mahasiswa yang ingin lulus tepat waktu. Tentu
Tidak belajar hanya semalam ya, sebelum ujian akan berlangsung. Tidak. Tetapi ia membuat jadwal belajar, ia mengerjakan tugas, belajar dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik. Dia merencanakan semuanya sehingga apa? Dia lulus tepat waktu. Begitupun seorang karyawan yang ingin berkembang. Dia tidak hanya berharap mendapat promosi, menunggu saja. Tidak. Tetapi bagaimana dia merencanakannya. Dia mengusahakannya. Begitu juga dalam kehidupan rohani kita. Orang yang ingin bertumbuh tidak hanya datang ke gereja saat membutuhkan pertolongan. Tetapi memiliki waktu yang banyak ya. Dia memberikan waktunya untuk berdoa, membaca firman, merenungi firman, melakukan firman ya. Ada hubungan dengan Tuhan. Merencanakan semuanya. Amsal 21 ayat 5 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Rencana orang rajin membawa kelimpahan. Tindakan tergesa-gesa mengakibatkan kekurangan. Sangat jelas harus ada perencanaan. Lukas 14 ayat 28 bahasa Indonesia masa kini. Kalau seorang dari kalian mau membangun sebuah menara, tentu ia akan duduk menghitung dahulu biayanya supaya ia tahu apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan menara itu atau tidak. Jadi dari sini kita bisa tangkap bagaimana perencanaan itu penting sehingga kita meraih yang namanya kesuksesan. Sehingga mulai dari sekarang kita belajar untuk mengatur waktu kita. Mengatur waktu, mengatur keuangan ya, mengatur kehidupan kita. Persiapkan masa depan dengan hikmat. Dan kemudian jangan lupa libatkan Tuhan dalam perencanaan. Kemudian yang kedua, kunci yang kedua yaitu bertindak. Jangan hanya menunggu. Pengkhotbah 11 ayat 3-4. Di sana begitu indah dijelaskan ya. Dan di sana ada kata yang menarik yaitu kata menabur. Dalam bahasa Ibrani, ini berarti menebarkan benih dengan harapan akan menghasilkan panen. Nah, Salomo mengingatkan bahwa jika kita terus menunggu keadaan yang sempurna, kita tidak akan pernah memulai. Tetapi bagaimana Salomo menjelaskan bagaimana kita sebagai orang yang bijaksana, kita harus berani melangkah. Kita tidak tunggu nanti saya mood baru kemudian berjalan, tidak. Tetapi bagaimana kita berani untuk melangkah. Ya. Baik keadaan kita mungkin dalam keadaan yang mungkin sedang baik atau tidak baik. Ketika kita sudah merencanakan semuanya, kita harus berani melangkah. Banyak orang memiliki mimpi besar, tetapi tidak pernah menjadi kenyataan. Kenapa? Karena dia hanya berhenti di mimpi saja. Dia tidak melangkah, dia tidak berani untuk melangkah. Sehingga jangan menunggu semua keadaan menjadi sempurna baru melangkah. Tetapi jika Tuhan sudah membuka pintu, ketika Tuhan sudah mengizinkan kita ada perencanaan dalam hidup kita, mari kita berani melangkah. Yakobus 2 ayat 17 bahasa Indonesia masa kini, begitulah juga dengan iman, jika tidak dinyatakan dengan perbuatan, maka iman itu tidak ada gunanya. Rancangan yang baik harus disertai dengan tindakan yang berani. Maka dari itu dalam kehidupan kita jangan menunda melakukan hal yang benar. Ketika kita sudah menyusun rencana, kita libatkan Tuhan dalam perencanaan kita, kita pun harus bertindak. Jangan hanya sekedar di mimpi saja. Berani mengambil langkah iman. Percaya bahwa Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita ketika kita mengandalkan Dia. Kemudian yang terakhir yaitu apa? Tekun. Jangan mudah menyerah. Pengkhotbah 11 ayat 6 di sana dikatakan bahwa taburlah benihmu di pagi hari dan lakukanlah berbagai usaha yang lain sampai waktu tidur di malam hari, karena kamu tidak tahu usaha mana yang akan berhasil. Kata menaburkan kembali menggunakan kata zara. Sedangkan ungkapan jangan memberi istirahat kepada tanganmu, ini menggambarkan tentang ketekunan dan tidak mudah menyerah. Salomo berkata kita tidak tahu benih mana yang akan berhasil, sehingga kita harus dengan tekun melakukan pekerjaan. Ya. Karena itu jangan berhenti hanya karena belum melihat hasil, melainkan terus berusaha. Keberhasilan tidak datang kepada orang yang cepat menyerah. Tetapi bagaimana kita meraih keberhasilan itu dengan cara apa? Kita terus berusaha. Dengan tekun berusaha. Jangan berhenti, ya. Jangan berhenti untuk berusaha. Kita terus menabur sama seperti kata firman Tuhan. Ketika kita menabur, pasti kita akan menuai. Sama seperti Ishak, ya.
Ishak berkali-kali menggali sumur. Beberapa kali sumurnya direbut orang lain. Tetapi ia tidak menyerah. Ia terus berusaha, Dan karena ketekunannya, Tuhan akhirnya memberikan tempat yang luar biasa bagi Ishak. Dari hal ini kita bisa belajar bagaimana kita harus tekun dalam hidup kita. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. 1 Korintus 15 ayat 58, bahasa Indonesia masa kini. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang tercinta, hendaklah kalian kuat dan teguh, bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab kalian mengetahui bahwa semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak akan percuma. Orang yang terus menabur adalah orang yang akan melihat tuaian di akhirnya nanti. Sehingga tetap setia dalam pekerjaan dan pelayanan. Tetap bertekun, jangan menyerah ketika hasil mungkin belum terlihat. Percaya bahwa waktu Tuhan luar biasa dan kita akan menuai janji-janjinya. Sehingga yang jadi kesimpulan di sini, menurut Pengkhotbah 11 ayat 2-6, sukses bukanlah tentang mengetahui masa depan, tetapi tentang menjalani hidup dengan hikmat di setiap saat. Apa kuncinya? Planning atau merencanakan, bertindak, kemudian kita harus tekun di dalamnya. Kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan saya percaya ketika kita dipercayakan oleh Tuhan mengerjakan sesuatu, kita lakukan dengan tekun, melakukan kehendak Tuhan, kita akan menuai hasilnya di waktu yang terbaik yang Tuhan telah tentukan. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lainnya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar dalam hidup kami. Kami kembali diingatkan bagaimana kami harus merencanakan apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Namun juga kami tidak melupakan untuk kami selalu melibatkan Engkau dalam perencanaan kami Tuhan. Kemudian kami bukan hanya berhenti kepada perencanaan saja, tetapi kami harus bertindak dalamnya, kami harus berani melangkah di dalamnya, dan kemudian kami harus tekun untuk menjalani apa yang telah Engkau percayakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu merencanakan segala sesuatu dengan hikmat-Mu, bertindak sesuai kehendak-Mu, dan bertekun di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya ketika kami menabur, kami akan menuai di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau kuatkan kami, Engkau yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami keluarga GPD El Shaddai Magelang dapat saling menerima satu dengan yang lain, sama seperti Kristus juga menerima kami semua untuk kemuliaan Allah. Biar kehendak-Mu yang jadi di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.